Tokoh protagonis dari salah satu anime populer Kimetsu no Yaiba atau yang lebih dikenal sebagai Demon Slayer ini bernama Tanjiro Kamado. Ia adalah salah satu dari anggota Korps Pembasmi Iblis. Sebelum menjadi pembasmi iblis, Tanjiro bekerja sebagai penjual arang untuk mencari nafkah. Secara fisik, Tanjiro digambarkan sebagai sosok remaja berkulit gelap dengan tubuh atletis. Remaja itu sejak pertama ditampilkan memakai haori bermotif catur berwarna hijau dan hitam yang menjadi ciri khasnya. Secara visual, Tanjiro mempunyai penampilan yang sangat mencolok. Dengan rambut sedikit panjang yang berwarna merah gelap dengan mata yang besar, perhatian orang pasti tertuju padanya. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang Tanjiro, si pembasmi iblis jagoan di anime Demon Slayer. Mempunyai tongkat kepala yang sangat keras. Kekuatan kepala seseorang tidak bisa dilihat dari besar kecilnya ukuran tengkorak. Setidaknya ini terjadi pada Tanjiro. Dari ukurannya, kepala anak ini tidak begitu besar, namun sangat kuat. Tengkorak Tanjiro diketahui sangat keras, bahkan iblis skill menyamakannya dengan batu. Dengan kepalanya, Tanjiro dapat menjatuhkan musuhnya dan menyebabkan gegar otak. Inosuke sudah mengalami hal itu. Di pertemuan pertama mereka, Inosuke menantang Tanjiro duel. Inosuke lalu dibuat pingsan karena gegar otak akibat sundulan dari Tanjiro. Sanemi Shinazunagawa merupakan anggota pilar dari Korps Pembasmi Iblis yang pernah merasakan hal yang sama. Ia jatuh tersungkur di sundul Tanjiro saat Sanemi memprovokasi Nezuko agar ia memakan tubuhnya. Tanjiro yang kesal melihat itu lalu menyerang Sanemi dengan kepalanya. Menjadi pembasmi iblis demi menyembuhkan Nezuko. Dari seluruh anggota keluarga Kamado, hanya Tanjiro dan Nezuko yang selamat dari terkaman Raja Iblis, yaitu Kibutsu Jimuzan. Sayangnya, Nezuko tidak bisa lagi disebut sebagai manusia, sebab ia sudah diubah menjadi iblis oleh Muzan, Raja Iblis musuh besar Tanjiro. Meski Nezuko masih menunjukkan sisi manusianya, melihat satu-satunya keluarga yang tersisa menjadi iblis, Tanjiro berupaya keras mencari penawar agar Nezuko kembali menjadi manusia. Akhirnya ia bertekad menjadi pembasmi iblis dan bergabung dengan Korps Pembasmi Iblis yang dipimpin oleh Oyakata sama. Perjalanan Tanjiro sebagai pembasmi iblis diawali saat ia bertemu dengan Gyu Tomoyoka, sang pilar air yang hendak membunuh Nezuko. Oleh Tomoyoka, ia diarahkan untuk dilatih oleh mantan pilar terbaik, yaitu Orokodaki, agar lolos seleksi dan bergabung dengan Korps Pembasmi Iblis. Memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Jika kemalangan yang menimpa Tanjiro itu tidak terjadi, sepertinya anak itu akan terus-menerus menjadi penjual arang di kota tempat ia menjual arang. Ia dikenal sebagai anak yang gesit dan ringan tangan. Yang lebih istimewanya lagi, ia sering diminta menjadi hakim ketika terjadi masalah. Dengan penciuman yang tajam, Tanjiro mencari jejak pelaku kejahatan dan memutuskan siapa yang bersalah. Di Korps Pembasmi Iblis, indera penciuman Tanjiro banyak membantu. Ia dapat mencium aroma iblis dan mengidentifikasi serangan sehingga ia dapat memutuskan jurus apa yang tepat untuk mematahkan serangan iblis. Hidung tajam Tanjiro pun juga sangat peka terhadap emosi. Ia dapat mencium berbagai aroma emosi orang di sekitarnya, seperti sedih, marah, takut, benci, bahagia, dan emosi-emosi lainnya, meskipun orang-orang tersebut menyembunyikan perasaannya. Mempunyai luka bakar di dahinya. Bekas luka di dahi Tanjiro adalah salah satu hal yang menjadi perdebatan. Banyak penggemar anime yang berspekulasi terhadap luka Tanjiro yang juga dimiliki oleh mendiang ayahnya. Rupanya bekas luka tersebut bukanlah tanda lahir, melainkan diakibatkan oleh air panas yang mengenainya. Di awal episode, bekas luka itu tidak banyak dikomentari. Namun, seiring bergulirnya cerita, makna di baliknya pun terungkap. Bekas luka itu rupanya adalah hal yang istimewa. Awalnya bekas luka tersebut berukuran kecil dengan gerigi di ujungnya. Perlahan bekas luka itu berubah menjadi lebih besar dan menyerupai petir. Kini muncul satu fakta bahwa itu adalah ciri penggunaan napas matahari.
Orang yang terpilih menguasai gaya pernapasan itu cenderung punya tanda yang sama di dahi seperti milik Tanjiro. Telapak tangannya yang kasar. Untuk ukuran anak berusia 14 tahun, fisik Tanjiro tampak tidak cocok. Salah satunya adalah dilihat dari telapak tangannya yang sangat kasar. Permukaan tangan yang kasar tersebut adalah buah dari kerja kerasnya selama ini. Porsi latihan yang diberikan Orokodaki ikut menambah kapalan di tangan Tanjiro. Ia berlatih mengayunkan pedang dan bela diri setiap hari demi menjadi pembasmi iblis. Setiap hari ia ditempa latihan yang berat sehingga tangannya terasa kasar. Yap, itu tadi adalah pembahasan 5 fakta menarik tentang Tanjiro versi anime trend. Terima kasih buat kalian yang sudah terhibur dengan video ini dan nonton video ini sampai habis. Dan nantikan pembahasan-pembahasan kami di video-video selanjutnya. Fearless.